Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maisa Zakira, Deprodi D4 Pengindaran Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai data eksplorasi, di mana tujuannya itu untuk melakukan investigasi awal dataset, kemudian untuk mendemonstrasikan data cleaning, selection, dan data visualization. Dan alat dan bahan kita yang butuhkan itu ada data terorisme global, kemudian ada Microsoft Excel. Nah, untuk data yang kita gunakan itu bisa kita unduh melalui website www.start.umd.edu pada National Consortium for the Study for Terrorism and Responses to Terrorism. Dan langkahnya itu bisa kita buka, kemudian kita download GTG-nya, lalu kita isi beberapa data yang dibutuhkan, kemudian kita download. Dan kebetulan saya sudah melakukan proses download untuk data yang kita akan olah pada praktikum data eksplorasi kali ini. Langsung saja kita masuk ke tahapan pertama, yaitu kita buka Global Terrorism MD 0522 disk, kemudian kita buka filenya di ArcGIS. Lalu langkah yang pertama bisa kita klik row yang pertama, kita pilih data, lalu kita filter, kita pilih negara yang ingin kita lihat data terorismenya. Jadi kita akan melihat daerah Indonesia, kemudian kita klik OK. Nah, sini sudah terlihat, sudah terpadu langsung untuk negara yang akan kita olah datanya, yaitu negara Indonesia. Nah, langkah selanjutnya kita select semua data di Indonesia, data terorisme di Indonesia. Kemudian kita pilih insert, pilih pivot table, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ada agak tampilan pivot table fields, lalu kita pilih country atau negara. Bisa kita lihat di sini. Di sini saya sudah mengubah filenya ya menjadi negara, lalu kita pilih, kita select Indonesia, klik OK. Seperti ini tampilannya. Lalu di sini kita bisa juga memasukkan table provinsi atau proof state ini ke dalam kolom seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan yang data yang sudah kita masukkan ke dalam table tadi, yaitu ada data negara dan juga ada data provinsi, ada data tahun, kemudian ada values-nya ada di values attribute type 1 text. Kemudian langkah selanjutnya itu kita pilih insert, lalu kita pilih format chartnya, kita pilih yang ini. Lalu di sini sudah kelihatan diagram atau chartnya. Kita bisa berubah ini menjadi yang kolom ya, kolom seperti ini. Lalu sudah kelihatan. Untuk selanjutnya itu bisa kita pilih kemudian kita pilih moving average. Nah, di sini budaya untuk kita klik moving average itu biar data-data atau nilai-nilai per tahun itu ada rata-ratanya. Nah, di sini sudah saya geserkan
chartnya ke samping karena data yang di sini nggak kelihatan. Bisa kita rapikan sedikit untuk nilai data-datanya. Seperti ini. Rapikan dan sudah kita masukkan ke dalam pivot table, lalu sudah kita memakai average. Nah, di sini sudah kita select, kemudian kita pilih conditional formatting, lalu kita pilih color schools. Ini sudah kelihatan nilai terorisme yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat tahun yang paling sering terjadi kejadian terorisme di Indonesia itu terjadi pada tahun 1999. Itu ada 14 kali dengan total 60. Nah, untuk ketinggian untuk puncaknya yang terjadi itu pada tahun 2001 itu ada di Provinsi Aceh, kemudian ada tahun 1996 di Provinsi Jawa Timur. Namun yang paling sering terjadi pada tahun 1999. Ini dari praktikum data eksplorasi kali ini kita bisa mengetahui bahwa data eksplorasi ini merupakan tahap awal dalam analisis data, di mana data ini merupakan di mana peneliti memahami struktur, karakteristik, dan pola dasar dari data yang digunakan. Dan tahap ini mencakup identifikasi jenis data, ukuran data, dan nilai data yang hilang, distribusi korelasi, dan kemungkinan anomali. Dan fungsinya yaitu kita mengetahui bahwa struktur dan isi data, misalnya kolom data apa saja yang tersedia dalam GTD seperti tahun, negara, dan jenis serangan korban. Dan fungsinya kita juga bisa menemukan pola awal atau tren, contohnya peningkatan jumlah serangan dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga itu kita bisa mengidentifikasi data yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Dan contohnya berdasarkan GTD ini dari eksplorasi awal dapat diketahui bahwa data GTD berisi lebih dari 200.000 insiden terorisme dari tahun 1970 hingga 2021 dengan kolom seperti country text satu negara, attractive text itu bisa jenis serangan, dan kill jumlah korban tewas, dan year itu bisa tahun. Dan eksplorasi ini bisa membantu kita untuk memahami sebaran data dan fenomena global. Yang kedua itu data cleaning atau pembersihan data. Nah, proses ini untuk memastikan data bersih siap dianalisis dengan menghapus untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya pada GTD itu kolom kill atau unknown sering memiliki nilai kosong. Dan data cleaning itu memastikan perhitungan total korban menjadi akurat. Yang kedua itu adalah data selection atau seleksi data, itu pemilihan data subset data yang relevan dengan tujuan analisis. Dan tujuannya agar analisis itu fokus dan tidak bias terhadap informasi yang tidak diperlukan. Contohnya itu jika analisis ingin melihat tren serangan bom, maka hanya kolom dengan attractive text dan bombing explosion yang dipilih. Dan yang terakhir itu ada data visualization atau visualisasi data, di mana data ini menyajikan hasil analisis data dalam bentuk grafik atau diagram agar pola dapat terlihat lebih jelas. Dan contohnya itu ada di grafik garis untuk menunjukkan jumlah serangan setiap tahun, dan peta panas atau heat map untuk menunjukkan negara dengan tingkat terorisme yang tinggi. Dan diagram batang itu bisa menunjukkan jenis serangan yang paling umum. Pertama itu ada tren jumlah serangan tiap tahun, di mana data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah serangan setelah tahun 1 dengan puncak sekitar tahun 2014. Dan hal ini sejalan dengan teori konflik global dan politik internasional, di mana periode pasca 9/11 itu memicu peningkatan aktivitas kelompok terorisme di Timur Tengah dan Afrika. Dan demikian hasil eksplorasi pembersihan seleksi visualisasi data dari Global Terrorism Database itu mendukung teori-teori sosial
politik tentang hubungan antar instabilitas, ideologi, dan intensitas terorisme global. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada praktikum data eksplorasi kali ini. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.